Saudari yang terkasih, ketika para bapak gereja merenungkan mengenai identitas gereja, mereka dengan tepat kemudian merumuskan itu dalam kredo yang kita ucapkan dalam perayaan Ekaristi, yakni satu, kudus, katolik, dan apostolik. Satu dari identitas itu, sifat itu adalah Katolik, yang berarti universal, berarti siapapun juga boleh menjadi anggota gereja. Sifat kekatolikan itulah yang kemudian menjadi sebutan, menjadi identitas dari gereja Katolik, yang terus dipertahankan, dijaga identitas itu secara mendalam, sehingga gereja Katolik tidak kemudian seperti gereja-gereja yang lain yang terbagi dalam etnis, seperti kita mendengar ada gereja Ortodoks Bulgaria, Rusia, Ukraina, dan sebagainya. Ataupun gereja kemudian terbagi dalam sebutan-sebutan denominasi tertentu. Tetapi sifat ini, identitas ini dijaga dengan baik, bahwa gereja yang satu, kudus dan katolik serta apostolik, yakni gereja di mana semua orang terbuka bagi semua orang untuk menjadi bagian darinya. Saya kira apa yang direnungkan, direfleksikan oleh para bapak gereja sungguh-sungguh mendasar pada sabda Tuhan, keluar dari permenungan yang mendalam mengenai sabda Tuhan, dan juga dalam merenungkan bagaimana para rasul sendiri merumuskan itu dalam perjalanan kehidupan gereja. Dan salah satunya adalah Injil yang kita dengarkan pada hari ini, pada kesempatan ini, bahwa karya keselamatan Allah itu diperuntukkan bagi semua orang, sehingga Yesus hendak menunjukkan kepada kita semua bahwa menjadi bagian dari keluarga Allah tidak dibatasi oleh identitas-identitas tertentu seperti hubungan darah atau kesukuan atau nasionalisme tertentu, tetapi justru terbuka oleh semua orang, kepada semua orang. Keselamatan Allah diperuntukkan bagi semua orang, dan syaratnya adalah menjadi bagian dari keluarga Allah sendiri. Sehingga Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus hendak membuka sejauh mungkin bagaimana menjadi keluarga Allah itu pertama-tama bukan karena hubungan-hubungan kekerabatan tertentu, tapi ketika orang terbuka, memberi dirinya dibaptis dan melaksanakan kehendak Allah, dengan jalan itulah kita menjadi bagian dari keluarga Allah, menjadi saudara dan saudari dari Allah sendiri, menjadi anak-anak Allah sendiri. Dan itu memiliki konsekuensi yang sangat penting, bahwa hanya kita yang disebut sebagai anak-anak Allah, sebagai saudara-saudari Yesus, kelak akan memperoleh warisan hidup yang kekal dalam kerajaan surga. Kerajaan surga menjadi warisan bagi orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah, saudara dan saudari Tuhan sendiri. Maka mari semoga sabda Tuhan ini mengingatkan kita, mendorong kita untuk hidup seturut dengan identitas itu, dengan senantiasa mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah seperti yang telah diteladankan oleh Santo Thomas Aquino yang kita peringati hari ini, sehingga akhirnya sesudah persiaran hidup kita di dunia, Tuhan akan mengatakan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai kamu hamba yang setia, karena ketika aku lapar, aku telanjang, aku sebagai orang asing, aku dipenjara dan sakit, kamu melawati aku. Tuhan memberkati kita semua. Amin.